Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Selundupan peluru 2 pemuda diringkus polisi di Pelabuhan Jayapura. Bawa ganja 2 kg, seorang pemuda dibekuk polisi di atas kapal penumpang. Harga cabai di Merauke makin pedas, tembus Rp150.000 per kilogram. Satgas Operasi Damai Kartens pada hari Sabtu menangkap 2 orang yang membawa peluru ilegal saat tiba di Pelabuhan Laut Jayapura. Kedua pelaku, Yopi Balingga dan Ognis Faluk, membawa 16 butir amunisi kaliber 7,62 mm yang diduga akan disalurkan ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Aparat sebelumnya sudah mendapatkan informasi intelijen dan memantau gerak-gerik kedua pelaku. Tim kemudian bergerak cepat dan langsung mengamankan para pelaku di dek kapal. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani menegaskan, pihaknya akan menindak tegas siapapun yang membantu KKB karena aktivitas mereka meresahkan masyarakat. Harapannya mereka melakukan itu untuk menunjukkan instabilitas yang ada di Papua. Jadi supaya menunjukkan bahwa terus ada gangguan seperti itu. Nah, terus ada gangguan itu harapannya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Nah, eksistensi ini juga didukung oleh kelompok-kelompok yang tadi kita cerita, kelompok kriminal politik. Kepala Suku Besar Kerom Herman Yoku mengapresiasi konsistensi Satgas menjaga stabilitas keamanan di Papua. Ini membuktikan keberpihakan negara dalam melindungi masyarakat dari aksi kekerasan yang dilakukan KKB. Apresiasi setinggi terhadap kinerja Satgas Ops Damai Kartens yang terus berupaya menjaga stabilitas, keamanan, dan menegakkan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di tanah Papua. Hingga kini teror KKB masih marak terjadi di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Tidak mudah bagi aparat untuk menindak kelompok ini karena kondisi medan yang berat. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pria ini tidak berkutik ketika tim Opsnal Direktorat Res Narkoba Polda Papua meringkusnya di Pelabuhan Laut Jayapura. Polisi sudah mencurigai gerak-gerik pria ini ketika akan naik ke KM Sinabung. Ketika diperiksa, polisi menemukan puluhan paket ganja yang dikemas dalam paket kecil dengan berat total 2 kg. Direktur Narkoba Polda Papua Kombes Alfian mengungkapkan, ganja tersebut berasal dari Papua Nugini dan akan diselundupkan menuju Papua Barat. Kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, Subdit 3 melakukan penyelidikan di kapal KM Sinabung yang akan berangkat ke wilayah Papua Barat. Kemudian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka atau pelaku yang membawa ganja sebanyak 87 bungkus, lebih kurang 2 kg ganja, yaitu atas nama pelaku saudara Yohanes KJ. Barang bukti tersebut rencananya akan dibawa ke Papua Barat. Petugas langsung membawa pria berusia 26 tahun ini ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Polisi terus memperketat pengawasan di Pelabuhan Laut Jayapura karena rawan penyelundupan narkotika. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Kejaksaan Negeri Jayawijaya menahan 2 tersangka kasus korupsi pembangunan puskesmas di distrik Nipsam, Kabupaten Yahukimo. Kedua orang yang diduga telah merugikan negara hingga 6 miliar rupiah dititipkan di Lapas Abepura selama 20 hari ke depan. Tim pidana khusus Kejari Jayawijaya menangkap Enos, pejabat pembuat komitmen, serta Brian, Direktur PT MAP selaku kontraktor pelaksana. Mereka diduga menyelewengkan dana proyek pembangunan puskesmas Nipsam tahun anggaran 2018. Menurut Kepala Kejari Jayawijaya Salman, hasil pemeriksaan fisik dan audit menunjukkan pekerjaan kedua orang ini tidak sesuai kontrak sehingga merugikan negara. Pembangunan puskesmas. Tapi faktanya di lapangan ketika teman-teman penyidik turun ke lapangan untuk meninjau, ternyata tidak ada pembangunan sama sekali. Fiktif dikatakan tidak, karena ada beberapa fondasi, ada tiang-tiang. Tapi dapat dikatakan sama sekali tidak ada bangunan. Ya, jadi harusnya ada bangunan puskesmas, tapi kemudian ternyata faktanya di lapangan ketika teman-teman tim penyidik turun, ditemukan bahwa tidak ada bangunan puskesmas di lapangan. Berarti pekerjaannya tidak rampung begitu Pak ya? Pekerjaannya berapa persen Pak? Kalau di presentasi. Di bawah 10% kayaknya kalau lihat dari nominal uangnya. Bahkan kalau menurut perhitungan kerugian negara itu dari total anggaran sekitar 6 miliar 800 juta sekian diperoleh kerugian negara sebesar 6 miliar 41 juta. Itu hanya karena sudah dipotong PP dan PPA saja. Penyidik saat ini telah memeriksa 13 saksi dan menyita berbagai dokumen kontrak serta laporan keuangan. Tim gabungan Pitsus dan ahli konstruksi juga turun langsung ke lokasi proyek untuk memastikan volume dan spesifikasi bangunan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Kejari saat ini masih melengkapi berkas dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim penyidik pidana khusus Kejati Papua terus mendalami dugaan kasus korupsi penjualan cadangan beras pemerintah untuk program stabilisasi harga pangan di kantor Bulog Wamena, Papua Pegunungan. Untuk mencari bukti, tim penyidik menggeledah rumah staf admin keuangan dan administrasi Bulog Wamena yang berada di Kota Jayapura. Asisten pidana khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse, mengatakan dari hasil penggeledahan, tim membawa berbagai barang bukti antara lain dokumen transaksi, catatan distribusi beras, uang, laptop, flash disk, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya. Nah, kan beras subsidi ini kan ya untuk daya beli masyarakat di pasar. Ya, beli daya beli karena dijual itu berkisaran subsidi itu mereka jual ke mitra yang harganya 8.900 jual ke mitra 11 sampai dengan 15.000 rupiah. Kepada mitra ya, dijual ke mitra. Terus kemudian mitra jual di pasar bisa 20.000 rupiah per kilogram sampai bahkan bisa lebih kalau di Tolikara bisa sampai dengan 50.000 rupiah per kilogram ya. Sehingga daya beli masyarakat untuk subsidi beras subsidi ini kan ya mungkin mereka bisa beli minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya mereka tidak dapat menggapai itu. Karena beras KPSH atau beras SPHP ini kan ini untuk menstabilkan harga pasar. Kasidik Kejati Papua Valeri Dedi Sawaki mengatakan diduga pegawai Bulog menjual beras dengan harga tinggi, padahal pemerintah sudah menetapkan harga beras. Kait dengan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama beras ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kemudian itu menjadi prioritas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejati, sehingga ini dengan gerak cepat kami lakukan penyidikan untuk membuktikan hal ini. Hingga kini Kejati sudah memeriksa 12 orang saksi dan menelusuri alur transaksi uang, termasuk rekening penampung yang diduga dibuka secara ilegal oleh oknum di Bulog Wamena. Kejaksaan memperkirakan kerugian negara di kasus korupsi ini mencapai 80 miliar rupiah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Dalam 2 hari terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Merauke, Papua Selatan naik drastis dari Rp120.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Cabai besar juga mengalami kenaikan dari Rp130.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Hujan yang terus-menerus turun membuat tanaman cabai rusak dan petani gagal panen. Pedagang terpaksa mendatangkan cabai dari luar daerah seperti Jayapura. Harga cabai sekarang yang kecil berapa sekarang? 150. Itu dari harga berapa itu? Itu dari harga 120. Oh, kenapa sampai mahal seperti itu, Pak? Ya di sini kosong. Oh, kosong. Ya. Ini dari mana? Dari lokal? Ini dari Jayapura. Jayapura ya? Ya. Yang mahal apa lagi? Yang mahal lumbu besar. Berapa sekarang? 150. Oh, dari harga berapa itu? Dari harga 100. Memang dari luar juga? Iya, dari luar di sini kosong. Kalau yang keriting? Yang keriting 100 kan. 100 ya? Naik juga ya? Iya, naik juga. Kalau tomat? Kalau tomat masih sama, 50. 50 ya? Kalau naik semua ya? Iya. Kenaikan tak hanya terjadi pada cabai rawit dan cabai besar, namun juga cabai keriting. Saat ini cabai keriting dijual Rp100.000 per kilogram. Selain cabai, harga tomat juga melambung. Dari harga sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Jika cuaca tak segera membaik, kenaikan harga bahan pokok ini diperkirakan akan terus terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan orang asli Papua menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke. Mereka menuntut pemerintah meninjau kembali proses penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dalam aksi tersebut, massa membakar ban dengan tumpukan kayu tepat di depan pintu masuk kantor gubernur. Ketegangan sempat terjadi saat petugas kepolisian menegur massa karena tidak mengantongi izin untuk berunjuk rasa. Namun massa bersikeras dan mengancam akan bertahan hingga malam hari. Usai berorasi, massa langsung membubarkan diri dengan tertib. Massa berjanji akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak hingga mereka ditemui oleh Gubernur Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi terus menggelar razia di sejumlah ruas jalan utama Kabupaten Merauke dalam Operasi Patuh 2025. Razia yang digelar pada hari Sabtu berhasil menjaring 70 pelanggar kasat mata. Pelanggar kasat mata diantaranya tidak menggunakan helm. Selain itu juga polisi menemukan kendaraan roda 4 bernomor polisi dari luar Papua. Kendaraan bodong ya, yang memasuki wilayah Merauke ini tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan. Terus kendaraan curanmor, hasil dari curanmor, baik itu roda 2 maupun roda 4. Untuk sampai hari ke-6 ini banyak kendaraan luar yang kami berhasil jaring atau amankan. Rata-rata itu STNK maupun pajaknya sudah mati. Makanya kendaraannya kami amankan, menyarankan untuk segera mengurus di daerah asalnya. Operasi Patuh ini akan terus berlangsung hingga 27 Juli dengan fokus penegakan disiplin dan penurunan angka kecelakaan di wilayah Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 510 sertifikat tanah resmi diserahkan kepada masyarakat dan lembaga di Kabupaten Mimika. Penyerahan sertifikat merupakan bagian dari program strategis nasional redistribusi tanah dan PTSL yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat. Penyerahan sertifikat ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan Kementerian ATR BPN. Kerjasama ini meliputi percepatan pendaftaran tanah, penyelesaian konflik pertanahan melalui tim terpadu, hingga pendataan sertifikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat. Dari total 510 sertifikat yang dibagikan, sebanyak 500 merupakan sertifikat tanah masyarakat, 5 untuk lembaga keagamaan, dan 5 lagi merupakan tanah milik pemerintah daerah. Redistribusi tanah ini
Proyek itu dikhususkan untuk tanah-tanah eks kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan yang dulunya tadi Pak Bupati bilang, dulunya selalu sebenarnya kawasan hutan, tapi kemudian sudah masyarakat buka, olah, tanam, garap. Nah itu kemudian dilepaskan melalui mekanisme pelepasan kawasan dan menjadi kehutanan, itu yang kita sertifikat kepada pemilik. Ada juga ex-hak, AGU, AGB yang habis masa berlaku, kemudian itu sudah dikuasai atau diolah oleh masyarakat setempat, itu yang kami sebut lewat program redistribusi tanah. Redistribusi ini berkaitan dengan objek-objek reforma agraria untuk pemberdayaan masyarakat seperti yang melakukan kawasan eks-kawasan hutan ataupun ex-hak. Bupati Mimika mengimbau masyarakat agar tidak menjual tanah yang telah disertifikatkan, namun dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yang berkelanjutan. Makanya kita berusaha maksimal, pemerintah bersama BPN akan membuat sertifikat agar masyarakat bisa tenang dan betul-betul memiliki barangnya. Tapi pesan saya, apabila jual tanah-tanahnya, jaga tanah-tanahnya. Sama-sama sertifikat komunal yang tadi Pak Roy sudah jelaskan bahwa karena itu nanti akan diurus itu program kita utama. Kami akan betul-betul memetakan semua tanah-tanah hak wilayah di Kabupaten Mimika ini dan kemudian kita petakan berdasarkan kalau orang Kamau bilang itu Taparu, sedangkan kalau orang Kamau itu berdasarkan mana. Program ini diharapkan mampu memperkuat pemerataan kepemilikan tanah dan meningkatkan status hukum atas tanah masyarakat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua mengikuti peresmian serentak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri di Gedung Kemala Bayangkari, Polda Papua, Jayapura. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman meresmikan 28 unit SPPG Polri di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Menurut Kapolda Papua, awalnya Papua tidak masuk dalam lokasi pembangunan dapur gizi akibat unjuk rasa yang terjadi pada Februari lalu. Namun melalui pendekatan strategis, Papua akhirnya bisa berpartisipasi dalam program nasional ini. Karena memang Papua identik dengan demo terkait dengan kebijakan pusat. Oleh sebab itu kami TNI Polri waktu itu langsung mengambil langkah-langkah, tidak langsung menentang demo tersebut, tetapi kami coba bergerak secara silent. Dan kemudian ketika rapat di Mabes Polri kami sampaikan bahwa Papua siap untuk membangun dapur. Terus bagaimana dengan demo-demo itu hanya sekelompok kecil saja. Karena kami sangat paham bahwa masyarakat, anak-anak kita di Papua ini sangat membutuhkan makanan bergizi, apalagi gratis. Oleh sebab itu, oleh Pak Irwasum yang pada saat itu menjabat sebagai ASDM, meyakini itu dan kemudian kami dimasukkan ke dalam daftar yang terakhir pada saat itu di bulan Maret. SPPG Bayangkari Polda Papua dibangun di atas lahan 330 meter persegi dan menggunakan dapur standar nasional dengan kapasitas produksi hingga 3.500 porsi per hari. SPPG ini akan melayani 3.400 siswa dari 11 sekolah di kota Jayapura. Ini belum termasuk ibu hamil dan kelompok rentan lainnya yang akan menyusul. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.